Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Pagi di hari ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa menghampiri Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan boleh memberi kami kesempatan lagi untuk dapat menjalani kehidupan kami. Kami sungguh merindukan akan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat menuntun kami untuk membawa kami hidup di dalam seluruh jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, bukan hanya nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan, tetapi kami pun percaya bahwa hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Olehnya lewat kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan boleh berkenan untuk memberkati kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat 16. Perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga mereka menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Puji Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini tentang menjadi terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya begitu jelas pernyataan firman Tuhan buat kita sekalian, karena di sana Alkitab menyatakan bahwa kita, saya dan saudara adalah terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun di pagi hari ini saya ingin menyoroti khususnya pada bagian ayat yang ke-16, ya, di mana ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ayat 16 ini, saudara, lebih menunjukkan kepada kita tentang apa sebetulnya tujuan daripada kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Karena Alkitab berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Artinya hidup kita harus menjadi terang, menjadi berkat, ya, bercahaya di depan banyak orang, ya. Artinya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara,
Di ayat ini dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Inilah yang saya katakan tadi sebagai tujuan daripada terang itu. Bagian yang pertama saya bisa katakan adalah supaya dunia, ya kata mereka di sini menunjukkan kepada orang-orang di luar sana. Mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum percaya Yesus, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, perbuatan yang baik itu seperti apa? Perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang telah diterangi oleh kebenaran firman Allah. Artinya hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata baik di sini mempunyai arti bukan hanya sekedar baik dalam pengertian bentuknya itu indah, ya, bukan hanya sekedar baik itu kelihatannya bagus, menarik, saudara. Tetapi kata baik di sini itu juga memberi pengertian kepada kita tentang kualitasnya. Jadi bukan cuma sekedar bentuknya, ya, modelnya, tetapi kualitas, mutu dari perbuatan-perbuatan hidup kita itu. Saudara, tentu kalau bicara soal kebaikan di sini, ya, kalau kita bicara soal mutu, itu berarti ada standar, ya, yang kita bisa gunakan untuk mengukur, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, ya, karena Alkitab mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki kepada kita menjadi terang dunia. Hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang, ya. Tetapi saudara-saudara, terang yang kita pancarkan melalui kehidupan kita, terang yang kita refleksikan dari kehidupan kita, saudara, adalah terang yang sesungguhnya sumbernya itu bukan dari kemanusiaan kita, tetapi sumbernya adalah Yesus yang adalah terang itu. Itu sebabnya, saudara-saudara, kualitas daripada terang yang kita refleksikan secara nyata, ya, sehingga dapat dinikmati, dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, adalah terang yang memang kualitasnya bagus, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini untuk terus, ya, membawa kehidupan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tujuan daripada terang
mengapa kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya, supaya kebaikan hati kita itu ya dapat dirasakan oleh orang lain. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, tujuan daripada mengapa kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini adalah supaya nama Tuhan, ya, atau supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ayat yang ke-16 tadi dengan begitu jelas mengatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tujuan daripada mengapa kita menjadi terang dunia. Sebagai orang yang percaya, saudara, tentu Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita supaya kebenaran yang sudah kita terima, kebenaran yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, itu benar-benar melahirkan kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kalau menjadi terang supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara, maka kita tidak hanya sekedar menunjukkan ya dari perbuatan-perbuatan kita tentang bagaimana hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang lebih daripada itu, dan karena saya katakan ini tadi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Ya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita di dalam terang itu, ya, harus kita jadikan sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa hidup menjadi terang, ya, ini supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Itu menjadi tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, melalui keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, maka nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau kita menyadari ini sebagai tanggung jawab, maka saya percaya hal ini tidak akan menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita orang-orang yang angkuh, seakan-akan keberadaan kita itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Melalui keberadaan kita nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya sudah katakan tadi, bukan kita, tetapi karena ada terang itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Terang itu telah mengubahkan hidup kita, sehingga terang itu bercahaya di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang bekerja di kantor, saudara yang bekerja di perusahaan, di mana di lingkungan saudara bekerja, dalam komunitas saudara, ya, jikalau saudara sebagai orang-orang Kristen,
saudara sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, maka saya mau katakan kepada saudara, kita semua punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadilah terang di dalam lingkungan di mana saudara berada. Pekerjaan saudara, pendidikan saudara, di tempat usaha saudara, ya, di dalam komunitas saudara, dimanapun saudara berada. Ingat, ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Sehingga melalui keberadaan hidup kita, saya percaya nama Tuhan terus akan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya untuk waktu yang singkat, tapi untuk selama-lamanya. Selama Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Jangan menyombongkan diri, jangan membanggakan diri kita, karena kita tidak ada apa-apanya. Hanya Yesus yang layak untuk ditinggikan, Yesus yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan sekarang dan untuk selama-lamanya. Tuhan berkati. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Bapa, beri kami kesanggupan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan terang ini nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Dan hidup kami boleh terus memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan oleh sebab itu Tuhan, beri kami kesanggupan secara sungguh-sungguh untuk menyadari akan semua ini adalah tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Sehingga melalui hidup kami ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan bagi kerajaan surga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sambut hari yang penuh dengan sukacita, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Immanuel.